Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas satu topik nih yang berhubungan sama kebahagiaan. Karena kita lagi mau ngebahas tentang kebahagiaan, berarti kita harus happy ya kan? Iya dong. Kamu lagi bahagia nggak, Shell? Bahagia sih kayaknya nggak tahu. Kayaknya tuh emang ada. Tapi yang pasti nggak sedih lah ya, karena nggak ada alasan untuk bersedih gitu guys. Jadi bener sih. Ya oke lah, bahagia lah ya, harus bahagia sih. Harus bahagia. Aku juga bahagia lah ya. Gimana ya, walaupun hidup walaupun semesta tidak selalu berpihak pada kita, tapi kita tetap harus bahagia guys. Karena untuk bahagia itu sebenarnya banyak cara untuk kita bahagia gitu. Banyak alasan untuk berbahagia lah. Kayak misalnya dari hal-hal yang sederhana aja sih, kayak misalnya nih bangun pagi terus ngobrol sama Michelle terus dia udah ngelawak, itu kan udah bikin aku ketawa, udah bikin aku bahagia, jadi itu udah mood jadi happy gitu bawaannya. Ngomong-ngomong hal sederhana yang bikin bahagia, apa sih hal sederhana yang gampang banget bikin kamu bahagia? Banyak sih sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya banyak banget hal-hal sederhana yang bikin kita bahagia, bikin kita ketawa, bikin kita senang. Kayak misalnya aja kayak aku makan coklat gitu. Kayak itu kan simple banget ya, kayak makan coklat bisa kapan aja gitu kan. Tapi menurut aku kayak itu karena little things that matters gitu kan. Jadi kayak hal-hal kecil itu yang yang lebih penting gitu, yang lebih bisa bikin kita bahagia gitu kan. Dan kadang tuh orang ini sih bingung gitu ya, mereka tuh terlalu pusing gitu, gimana sih caranya supaya orang lain bahagia kalau deket gue gitu. Ya sebenarnya nggak usah mikir jauh-jauh sih, kayak ya lo nyapa dia aja kayak hai, atau mungkin bisa mungkin kalian bisa ngomong 1-2 kata gitu yang bikin mereka happy, itu pasti bakal membekas sih di pikiran mereka. Kayak misalnya kalian bilang baju lo bagus banget deh, cocok di lo, cantik banget, itu pasti kayak bikin orang itu oh my god gue dibilang cantik, aduh gue seneng banget. Pasti itu kalian tuh nggak perlu mikir jauh-jauh sih gimana caranya supaya orang lain bahagia, gimana caranya orang lain bahagia deket kalian, ya dengan melakukan hal yang sangat sederhana sih menurut aku. Iya, karena aku sering banget ngeliat ada orang ngomong kalau misalkan 1000 hal baik bakalan kalah sama 1 hal buruk gitu kan. Iya, bener. Dan di situ aku ngerasa kayak ya kalau gitu kita nggak boleh fokus sama hal buruk itu gitu kan. Kalau mungkin orang bingung ya, aduh gimana nih aku mau bahagia, hidup aku nggak seberuntung dia, hidup aku nggak seenak dia. Ya gimana kamu mau bahagia kalau misalkan fokusnya apa yang kamu nggak punya gitu. Betul. Fokus ke apa yang kamu punya, apa kelebihan kamu gitu kan. Jadi fokus ke 1000 kebaikan itu daripada ke 1 hal buruk itu gitu. Dan sih kayak ya natural aja gitu loh, just be yourself gitu, nggak usah dibuat-buat, nggak usah dibuat-buat gitu kan. Mungkin kadang kita mikir kalau misalkan kita agak merubah kebiasaan penampilan atau kebiasaan itu mungkin jadi kayak supaya orang lain suka atau supaya orang lain tuh jadi mau deket sama kita dan lain sebagainya, padahal menurut aku itu malah kita jadi kayak fraud gitu ya, kayak penipu gitu, karena itu bukan kita gitu kan, itu cuman ya impersonate kita doang gitu. Jadi jadi kita aja gitu, jadi kita yang sebagaimana mestinya, senaturalnya, seasli-aslinya gitu ya. Dan setiap orang kan punya kekurangannya ya, punya kelebihannya juga gitu. Jadi nggak ada orang yang sama gitu, semua orang pasti beda gitu. Dan kayak mungkin kadang kayak takut gitu ya, aduh tapi aku takut dia nggak mau sama aku karena aku begini gitu misalkan. Ya itu menurut aku salah orangnya aja gitu, karena yang namanya salah manusia, pemikiran orang itulah, ngapain mikirin yang enggak. Dan namanya manusia emang udah satu paket gitu kan, kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi
misalkan aja kamu mau kayak punya hubungan sama orang gitu, hubungan temen lah ya paling simpelnya gitu. Iya. Ya kamu pasti harus bisa nerima kekurangan dia juga dong gitu, karena ya wajar gitu loh, karena diri kita pun juga punya kekurangan yang harus orang lain bisa terima gitu. Dan kayak ya yang namanya kebahagiaan itu kadang malah dari hal yang kecil gitu, hal yang yang sehari-hari kita, dan yang kadang kita nggak kepikiran sampai situ gitu, kayak kalau misalkan dipikir secara cepat-cepat, secara instan gitu, kita mungkin kayak masa kayak gitu dong bisa bikin orang bahagia gitu, kayak mungkin agak nggak make sense gitu, nggak masuk akal, tapi ternyata malah bisa bikin orang bahagia gitu kan. Iya, karena ya kebahagiaan orang itu kan beda-beda ya, maksudnya misalnya ada hal yang bikin kita bahagia tapi menurut orang lain biasa aja ya, nggak masalah gitu, karena ya tingkat kebahagiaan orang beda-beda, terus cara orang untuk bahagia itu beda-beda gitu. Dan gini loh guys, kalau misalnya kalian ngelihat orang yang punya rumah, misalnya ada orang yang punya 5 rumah terus mereka bahagia, tapi kalian cuma punya 2 rumah, ya nggak usah iri gitu. Kalian juga bisa bahagia kok, kalian bersyukur masih punya 2 rumah, terus kalian bisa tinggal bareng orang-orang yang kalian sayang. Itu kan udah menjadi kebahagiaan tersendiri kan. Jadi menurut aku kebahagiaan itu nggak perlu nunggu, kalian nggak perlu nunggu kebahagiaan itu nyamperin kalian, tapi kalian bisa menciptakan kebahagiaan. Ya, jadi menurut aku itu mungkin ada orang yang masih bingung gitu ya, gimana sih aku bisa bahagia, hal-hal kecil aja udah nggak bisa bikin aku bahagia dan lain sebagainya gitu ya. Yang suka kata-kata yang aku suka adalah find the beauty in life gitu. Percaya kalau misalkan hidup itu sebenarnya indah gitu. Emang mungkin ada orang yang ngomong hidup tuh nggak adil gitu ya, hidup tuh banyak banget rintangannya dan lain sebagainya gitu. Tapi bagaimana kamu memposisikan diri kamu di hal yang baik, bagaimana kamu memandang dunia hal yang indah-indahnya gitu ya, itu bisa bikin kamu bahagia gitu. Aku ngerti kalau misalkan hidup itu nggak selamanya enak-enak aja, nggak selamanya senang-senang aja. Pasti ada hal yang nanti bikin kita sedih, bikin kita marah, bikin kita kecewa. Dan itu wajar banget gitu kan. Kayak emang udah satu paket kan kebahagiaan dan kesedihan itu gitu. Tapi gimana caranya kita mau berusaha untuk menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kayak tadi kamu ngomong gitu. Kalau misalkan jangan nunggu kebahagiaan kita tuh datang gitu. Kebahagiaan itu kan kayak emang udah jalan kita gitu ya. Jadi ya udah ciptain aja sendiri gitu. Karena percuma kalau nunggu datang, kalau nggak datang gimana gitu kan? Kalau nggak datang kamu mau nungguin sampai kapan gitu. Jadi sama aja kayak gini misalkan perumpamaannya. Kamu mau keluar rumah nih. Tapi mobil kamu nih mogok gitu, kamu nggak mungkin nungguin sampai ada orang yang bawain bensin gitu kan. Mungkin kamu misalnya naik gokar gitu, atau minta jemput teman gitu, dan pasti ada aja lah kayak ada cara, ada jalan. Jadi intinya jangan nunggu gitu, jangan nunggu hal yang nggak pasti gitu kan. Kalau bisa nyiptain hal baru yang pasti, kenapa enggak gitu sih. Dan jangan jangan fokus sama kesedihan sih. Karena kadang ya orang lagi sedih, nah karena dia terlalu fokus sama kesedihan itu, jadinya tuh dia susah untuk bahagia. Ya memang benar kata Michelle tadi, hidup itu nggak selalu adil, semesta nggak selalu berpihak sama kita juga nggak selalu bahagia 24/7. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu bisa menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita lagi ngerasa capek, terus lagi ngerasa stres karena tugas, karena kerjaan, ya kita berusaha untuk menciptakan kebahagiaan gitu. Dan jangan fokus, jangan terlalu lama, aduh gue stres banget nih, tugas banyak banget, aduh stres. Kalau kalian kayak gitu terus ya akan susah gitu untuk bahagia. Tapi kalau misalnya kalian ingat kalian punya banyak teman, terus teman-teman kalian pada baik-baik, terus kalian chat sama mereka, pasti kan itu bisa membantu menaikkan mood kalian kan. Jadi jangan berfokus pada hal yang bikin kalian sedih, karena pasti selalu ada secercah harapan sih guys. Pasti habis gelap terbitlah terang. Sih, bener sih, karena penyakit manusia itu kadang tuh
pura-pura bahagia menurut aku. Iya, pura-pura bahagia. Oke nih, misalkan kayak kita lagi patah hati gitu, terus kita kayak pura-pura kayak enggak kok, nggak apa-apa, aku nggak sedih gitu kan, padahal sebenarnya dalamnya sudah sedih gitu. Itu malah bikin sedihnya double sih. Iya, bener banget. Jadi maksud aku kalau misalkan emang kamu tuh ngerasa sedih gitu ya, kamu ngerasa sakit hati dan lain sebagainya, emang tadi kayak kata Saina bener gitu, jangan stay di situ gitu, jangan fokus ke rasa sedih itu, jangan fokus ke rasa yang negatif itu gitu kan. Cari gimana sih caranya supaya aku menghilangkan perasaan negatif itu gitu kan. Tapi tetap rasain juga rasa negatif itu. Iya, Dalam artian kamu jangan pura-pura gitu loh, jangan pura-pura nggak sedih, pura-pura nanya, kayak acknowledge it gitu, kayak kamu mengakui kalau aku nih emang lagi sedih, aku ini emang lagi patah hati gitu. Tapi bukan berarti aku harus dikalahkan sama patah hati itu gitu. Iya, benar. Bukan berarti aku harus stay di situ aja gitu. Aku punya pilihan lain yang bisa buat aku bahagia kok. Misalkan aja nih, kayak aku kalau lagi sedih gitu ya, atau lagi kesel aja tuh gimana gitu, kayak ya pasti escape-ku itu ya nonton lah, atau kalau enggak baca buku lah gitu kan. Dan dari situ menurut aku hubungan happiness sama hobi itu lumayan erat ya, karena betul, hobi itu bisa jadi sumber kebahagiaan kita juga nggak sih? Karena kita kan melakukan apa yang kita suka kan. Kayak ya sering aku bilang lah ya, do what you love and love what you do gitu kan. Iya. Jadi karena hobi itu merupakan hal yang emang kita suka gitu kan, dan hal yang kita bisa lah ya. Jadi kalau misalkan kalian sedih atau kalian lagi nggak seneng lah ya mungkin bisa fokus ke hobi aja gitu. Misalkan hobi kalian main piano gitu. Kalau kalian lagi nggak sedih ya langsung aja main piano gitu. Hobi kalian makan pun gitu ya, nggak apa-apa, langsung makan aja nggak apa-apa gitu. Karena makan tuh emang enak sih ya guys gitu. Jadi ya benar sih, apalagi ngemil ya kan. Wah, ngemil tuh enak banget. Ngemil sambil nonton tuh kayak wah gila, udah itu enak banget sih. Jadi apa ya, yang tadi aku bilang jangan kayak Saina bilang, jangan terlalu fokus sama hal buruk itu, sama hal negatif itu. Tapi juga jangan pura-pura nggak ngerasain, pura-pura nggak sakit hati dan lain sebagainya gitu. Tetap mengakui kalau kamu lagi sakit hati, lagi sedih dan sebagainya. Tapi jangan menyerah lah di posisi itu gitu. Jangan mau dikalahin sama rasa sedih itu gitu. Kamu harus bisa ciptain sendiri kebahagiaan kamu gitu. Kayak apa ya, tulis sendiri jalan ceritanya, kamu mau kayak gimana kamu tulis sendiri gitu. Jangan terlalu keras sama diri sendiri sih guys. Bener sih, pokoknya Michelle ngomongin dari tadi tuh bener sih. Jadi ya apa ya namanya, lupa aku mau ngomong apa. Coba ngomong dulu. Aku lagi inget-inget. Oke, apa ya tadi aku mau ngomong, mungkin kayak kebahagiaan paling utama itu ya kalau misalkan kita bahagia sama diri kita sendiri gitu ya. Iya benar. Kayak gini, gimana kita mau bahagia sama orang lain kalau misalkan sama diri kita sendiri aja kita nggak bisa bahagia gitu. Dalam artian adalah kayak sama aja kayak kita harus bersyukur dulu sama diri kita sendiri. Betul. Gitu kan. Kita harus bersyukur sama hidup yang udah kita punya, sama hal-hal yang kita punya yang udah kita capai gitu kan. Ya ini ada hubungannya juga sama jealousy gitu ya, mungkin kayak kita nggak bisa bersyukur sama apa yang kita miliki, kita nggak bisa bahagia sama apa yang udah kita punya kalau misalkan kita terlalu fokus sama orang lain gitu. Betul banget sih. Harus intinya adalah oke, orang lain ini bisa jadi semangat buat kita gitu ya, motivasi gitu. Kalau dia bisa punya ini, aku bisa punya yang lebih daripada dia. Tapi bukan berarti bukan berarti kalau misalkan kamu belum punya itu berarti kamu sebagai sebuah kayak wah aku nggak bisa kayak dia nih, aku nggak bisa sehebat dia atau seoke dia lah gitu ya. Jadi berusaha untuk menciptakan kebahagiaan itu gitu, gimana pun caranya, dan pasti ada jalannya lah, pasti ada ada banyak cara untuk kamu bahagia gitu, ada banyak jalannya. Dan ini loh guys, mungkin beberapa di antara kalian juga ngerasa kok gue kayaknya selalu iri deh sama dia. Ya mungkin karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas ya, emang selalu pengen lebih gitu lah. Kayak misalnya hari ini udah makan 5 coklat,
tapi ngerasa tuh masih kurang. Terus kayak ya gimana ya, kalau misalnya kalian merasa kurang terus, kalian gak bersyukur kalian udah bisa makan coklat, ya kalian akan ngerasa kurang terus kalian juga malah jadi kayak ini sih, susah buat bahagia. Itu bener sih, nyambung banget. Kayak kalau misalnya kalian gak bersyukur, kalian malah jadi apa ya, bawaannya tuh jadi kayak kesel mungkin ya, kayak aduh kenapa sih dia begini-begini kok gue gak bisa. Itu kan malah jadi kayak iri dengki gitu kan. Mendingan tuh kalian bersyukur sih. Bener sih kata Michelle tadi, syukuri aja apa yang kalian punya, apa yang bisa kalian lakukan. Ya jadiin orang lain tuh sebagai motivasi sih, bukan jadiin sebagai saingan ya. Iya bener karena jalan orang itu beda-beda ya. Terus juga ya kesuksesan tiap orang sih udah diatur. Ya rezeki nggak kemana lah, rezeki udah ada yang ngatur. Jadi intinya fokusin aja sih sama bersyukur. Terus kalau misalnya memang ada orang lain yang lebih daripada kalian, pasti sih karena di atas langit masih ada langit. Tapi kalian juga harus inget gitu, di luar sana tuh masih ada orang yang pengen jadi kalian gitu. Jadi kalian bersyukur, terus jadiin orang lain tuh sebagai motivasi aja sih. Tapi kalian tetap harus ingat ya, misalnya suksesnya orang lain itu punya 3 rumah, tapi menurut kalian suksesnya kalian itu punya 2 mobil misalnya, ya udah nggak apa-apa, karena ya pandangan orang beda-beda. Jadi ya ikutin aja sih alur hidup kalian gimana. Jangan kebanyakan iri deh, jangan kebanyakan ngeluh, karena ngeluh nggak bikin kaya, malah bikin iri dengki, kagak bikin bahagia, tambah dosa. Iya, jadi menyesuaikan aja sama kebutuhan kalian, sama kemauan kalian. Dan kalau misalkan hal itu udah bikin kalian bahagia, ya udah gitu. Bahkan kadang kalau misalkan kita malah menyamakan gitu ya sama apa yang orang lain punya, sama apa yang orang lain bisa, itu kita malah nggak bahagia gitu. Iya, karena malah jadi kayak kesel nggak sih? Karena kayak ngebanding-bandingin kan? Iya, karena kayak itu bukan kita gitu kan. Itu kan hidup orang lain yang kita ambil lah ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi itu bukan kita, dan apa ya, kayak itu bukan gue banget gitu kan. Jadi kenapa ada orang yang kayak berusaha untuk menyaingi seorang malah jadi nggak bahagia, malah jadi stres dan lain sebagainya. Iya, malah jadi kesel gitu loh. Karena itu bukan hidup kalian gitu kan. Itu hidup orang lain yang kalian copy paste lah ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi kayak makanya penting banget untuk menciptakan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu milik kalian gitu kan. Jadi nggak bisa di copy paste, nggak bisa samain sama orang lain gitu. Ada porsinya masing-masing gitu kan. Betul. Dan kalian ini karena kebahagiaan itu kan kita ciptain ya. Maksudnya ya bisa sih kita nunggu kebahagiaan itu datang, cuman kan kita nggak tahu berapa lama dia menghampiri kita. Jadi kalau mau cepet-cepet bahagia, ya udah kita ciptain aja sendiri dengan hal-hal sederhana gitu. Dan kadang hal sederhana yang bikin kita bahagia belum tentu bikin bahagia orang lain gitu. Kayak misalnya aku makan es krim aja udah seneng banget. Terus ada orang lain yang bilang, apaan sih makan es krim doang, biasa aja kali. Ya menurut aku sih kalian gak usah mikirin sih, karena ya tingkat kebahagiaan orang kan beda-beda. Ya udah, kalau misalnya menurut kalian makan es krim itu udah bikin kalian seneng, ya udah lakuin aja, gak usah mikirin apa kata orang, gak usah takut dibilang lebay. Toh kalau misalnya ada hal lain yang bikin mereka seneng terus di kita biasa aja, kan kita juga nggak nyinyir kan, kita nggak ngatain dia lebay, nggak apa-apa. Jadi ya udah, lakuin aja apa yang bikin kalian seneng, ciptainlah kebahagiaan kalian sendiri dengan cara kalian sendiri, selama itu tidak merugikan orang lain gitu sih guys. Iya, bener banget sih, itu udah lengkap banget ya. Wah itu udah komplit banget sih guys. Cuman masih bisa aku tambahin gitu ya. Boleh Karena dong. Itu banyak banget ya bahasan-bahasan tentang itu, kayak banyak banget yang bisa kita bahas gitu di sini, dan bisa kalian terima juga gitu. Menurut aku ya, good mindset sama dengan good life gitu. Jadi kalau kita punya mindset yang bagus, kita punya mindset yang baik gitu ya, hidup kita juga bakalan kayak gitu. Karena sekarang gini, kalau misalkan mindset kita udah buruk, gimana kita mau menciptakan hidup yang baik gitu kan? Iya, pasti kan bawaannya selalu negative thinking dulu kan. Contohnya aja gini, misalkan good mindset itu aku berpikir kalau misalkan
di setiap keburukan pasti ada kebaikan gitu. Itu kan sebuah good mindset gitu ya. Itu contoh. Dan pasti walaupun misalkan hari itu aku sedih dan hari itu misalkan ada orang yang marahin aku gitu misalnya, dari situ aku nggak langsung kayak ini orang jahat banget sih marahin aku, tapi pas aku mikir oh mungkin dia marahin aku karena misalkan aku ada yang salah dari aku yang harus aku perbaikin gitu. Mungkin dia marah karena dia peduli, karena dia nggak mau aku terjerumus ke hal yang buruk misalkan gitu. Dan dari situ kan terbukti kalau misalkan kita punya mindset yang bagus, hidup kita juga bakalan baik gitu kan, bakalan bahagia gitu. Jadi kayak yang suka aku bilang itu yin yang gitu ya, di setiap keburukan ada kebaikan, setiap kebaikan ada keburukan gitu. Kita nggak bisa ngelihat semua kejadian peristiwa itu dari satu sisi aja gitu. Jadi pasti ada makna di baliknya lah gitu. Kayak yang tadi contoh itu gitu kan, dimarahin belum tentu karena dia nih orang tuh jahat atau gimana gitu ya. Bisa aja emang karena nih orang sebenarnya peduli gitu. Pengen ngeliat kita tuh grow gitu ya, kita berkembang jadi orangnya lebih baik lagi. Jadi pokoknya ingat aja kalau misalnya kalian punya good mindset, kalian bisa punya good life gitu. Betul. Terus aku juga kan isinya tuh kata bijak dari tokoh-tokoh ternama, terus kita kasih gambar. Nah, berhubung banget kita lagi ngebahas topik tentang kebahagiaan. Waktu itu aku pilih kata-kata dari Aristoteles yang bilang happiness depends upon ourselves. Terus dulunya kan nanya kan kenapa pilih itu, terus aku bilang ya karena menurut saya kebahagiaan kita itu ya tergantung diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita di orang lain, karena kalau misalnya kita bergantung pada orang lain, suatu saat orang itu bisa aja ngecewain kita, terus kita malah jadi sedih, jadi stres, jadinya ya lagi. Maka dari itu kan aku milih itu karena menurut aku ya bener juga sih, kalau misalnya kita mau bahagia, ya udah kebahagiaan itu tergantung diri kita sendiri, jangan digantungkan di orang lain gitu, karena ya kalau misalnya orang itu ngerasa, misalnya gini deh, misalnya aku menggantungkan kebahagiaan aku ke kamu, terus misalnya kamu bercanda, kamu suka bercanda, terus bercanda itu kan bikin kamu ketawa, bikin kamu bahagia, tapi bercanda aku itu nggak lucunya tuh dalam artian kayak tidak wajar lah ya. Ya mungkin di satu sisi kamunya bahagia, tapi di sisi lain akunya tidak bahagia gitu loh. Jadi ya guys, kalau misalnya kalian mau bahagia, kayak kebahagiaan itu tergantung diri kalian sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaan kalian pada orang lain. Kalau misalnya sama orang lain boleh sih. Enggak sih sebenarnya, gimana ya bilangnya ya? Gimana tuh? Ya boleh-boleh aja sih, tapi ya jangan sepenuhnya lah, karena ya namanya manusia bisa mengecewakan pribadi. Jadi cari aman aja lah. Ya amannya ciptain kebahagiaan itu dengan hal sederhana dan bikin diri kalian bahagia. Itu sih poinnya. Bener sih. Dari situ aku juga kayak aku jadi teringat gitu ya, asik teringat. Apa tuh? Kayak ini kata-kata dari seseorang yang pernah ada di hidup aku. Asik apaan sih? Siapa nih? Buat lo yang ngedengerin ini, kata-kata lo dipakai sama Michelle, lo harus bangga ya. Kata-kata dari mantanku, asik dari mantanku. Oh my god, hai mantannya Michelle. Oke, jadi kayak dia pernah bilang ke aku kalau Shell, kamu tuh jangan pernah bergantung sama orang lain gitu. Maksudnya kayak kebahagiaan gitu ya, kayak jangan pernah kebahagiaan kita itu bergantung sama orang lain gitu. Karena kalau misalkan orang lain itu hilang, ya udah kita bakalan kehilangan hara juga gitu kan. Jadi kayak betul. Dari situ aku mikir gitu ya, kayak oh iya juga sih gitu. Kayak mungkin selama ini aku bergantung sama orang lain sampai pas orang lain ini nggak ada, orang lain ini hilang gitu ya, akhirnya aku jadi nggak bisa bahagia gitu. Karena kebahagiaan itu aku terlalu nunggu dari orang lain gitu, bukan aku yang nyalain sendiri gitu. Dan aku ngerasa dulu aku kayak gitu kan, sampai mantanku ngomong kayak gitu. Jadi kayak dari situ aku sadar gitu kan, kayak oh iya ya, jadi ternyata selama ini aku tuh kayak gini gitu. Makanya aku
nggak bisa bahagia kalau misalkan nggak ada orang lain ini gitu kan. Jadi mulai dari situ aku belajar gimana caranya nyiptain kebahagiaan aku sendiri. Dan berkat dia juga ya, karena dia ngasih tahu itu, aku jadi kayak sekarang aku bisa bisa menemukan kebahagiaan dimanapun itu, kapanpun, dan dengan cara apapun gitu. Kayak mungkin dulu aku masih mikir kalau bahagia tuh susah gitu ya, harus dari hal yang rumit, harus dari hal yang mahal, hal yang jauh dan lain sebagainya gitu. Tapi semenjak itu sekarang aku jadi mikir hal kecil pun itu juga jadi sumber kebahagiaan aku gitu. Kayak tadi aku bilang, nonton film, terus baca buku, terus abis itu misalkan jalan-jalan gitu ya, refreshing gitu kan, ke bioskop lah, atau makan gimana pun itu jadi kebahagiaan aku gitu. Jadi aku nggak mau terlalu stres itu ya, mikir aduh gimana ya caranya bahagia, aduh gimana ya aku bisa nemuin kebahagiaan gitu. Lebih kayak ke enjoy life aja ya. Jadi benar. Nikmatin aja hidupnya kayak sebagaimana mestinya gitu ya, hidup yang penuh lika-liku, penuh perjuangan, penuh tantangan gitu kan. Tapi aku yakin life is beautiful, jadi pasti ada suatu kebahagiaan, ada keindahan di hidup itu, walaupun kayaknya kadang kejam, kadang menyedihkan, kadang sulit gitu ya, tapi pasti ada satu hal yang bisa bikin kita bahagia gitu deh, entah itu sesuatu atau seseorang gitu. Ya, percayalah guys, akhir hidup kalian itu akan happy ending. Iya, bener banget. Jadi ya intinya jangan terlalu pasrah ya sama kesedihan kalian gitu. Ciptain aja. Jangan terlalu fokus sama kesedihan itu. Jadi ya menurut aku juga tujuan hidup kita ya buat bahagia gitu kan, untuk menciptakan kenangan-kenangan sebanyak mungkin, semenarik mungkin gitu. Jadi jangan biarin hidup kalian tuh ngatur kalian, tapi harus kalian yang ngatur hidup kalian gitu. Jadi jangan kalian harus take control over your life gitu, biar hidup kalian bisa bahagia gitu sih. Percaya nggak sih, kebahagiaan itu tuh nular tahu. Bener banget itu sih. Misalnya kalian kan banyak kan yang suka bilang kalau misalnya ngeliat orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia. Apalagi kalau misalnya orang itu bahagia karena kita, makin bahagia lagi lah kita. Jadi ya kalau misalnya kalian sedih, nanti orang lain juga ikutan sedih, malah bisa ikutan, mereka malah jadi kesel kali sama kalian, nih orang sedih mulu nih, kapan bahagianya gitu. Jadi kalian harus bahagia guys. Kalau kalian bahagia, pasti apa yang kalian lakuin tuh akan dihiasi dengan sukacita lah. Maksudnya ya orang-orang di sekitar kalian juga akan ngerasa bahagia. Itu nambah berkat loh guys. Iya bener banget. Juga kayak sering kayaknya aku dengar ada orang ngomong, aku nggak pantas buat bahagia, I don't deserve to be happy gitu-gitu ya. Sama aku juga sering dengar. Aku paham, mungkin emang kalian ngerasa hidup kalian ini nggak seberuntung orang lain, nggak seenak orang lain gitu. Tapi in every kejadian ya, peristiwa, pasti ada satu hal yang bisa kalian syukuri gitu, yang bisa kalian jadi pelajaran gitu kan. Dan percayalah kalau kalian itu bukan orang yang paling menyedihkan di dunia ini. Iya bener, gitu. jangan ini loh, jangan merasa seolah, ini bukannya gimana ya, tapi aku cuma mau ingetin, jangan merasa seolah-olah kalian adalah orang yang paling sedih di jagat raya ini, karena tanpa kalian sadari di luar sana masih banyak orang yang lebih sedih daripada kalian, bahkan mereka pengen hidupnya tuh kayak kalian, gitu loh guys. Bener banget. Dan percayalah kalau misalkan aku atau Saina gitu pasti pernah ngerasain sedih yang sedih banget gitu kan, tapi pasti kita nggak mau give up sampai situ aja gitu. Kita nggak mau kayak udah nih hidup gue sedih banget, udahlah pasrah aja mau kayak gimana gitu, gue nggak pantas buat bahagia dan lain sebagainya. Kita tetap berusaha gitu, gimana caranya supaya kita nggak stay di situ gitu kan. Itu kan udah positive emotions banget gitu kan. Jadi ciptain kebahagiaan itu supaya hidup kalian tuh nggak seburuk yang kalian kira gitu. Jadi jangan pernah menganggap diri kalian itu yang paling menderita, yang paling menyedihkan, yang paling nggak enak lah ya daripada orang lain gitu. Pasti ada aja orang yang
lebih gak enak dari kalian, yang lebih menderita daripada kalian, dan mungkin mereka masih bisa bersyukur gitu. Jadi ya kayak ya bersyukur aja gitu kalau kalian tuh masih punya hidup gitu, dan hidup kalian itu juga kalian yang ngontrol. Jadi kayak ya udah kalian sendiri lah yang jalanin gitu, yang apa ya, yang ngatur gitu ya. Jadi ya diatur aja sesuai sama yang kalian mau, sesuai sama yang kalian bisa gitu. Ntar juga pasti ada kok kebahagiaan itu bakalan tercipta sendiri gitu. Karena langit tidak selamanya mendung sih guys. Salah. Langit apa sih namanya? Apa tuh? Apa sih istilahnya, langit tidak selamanya apa tuh? Gelap, atau langit tidak selamanya hujan ya? Intinya langit tidak selamanya gelap lah guys. Terus nanti akan cerah lagi kok. Itulah intinya. Iya, bener banget sih. Dan ngomongin tentang kebahagiaan, kayaknya boleh ya kalau aku share sedikit tentang ini, kayak ada di psikologi gitu. Oh my god, boleh banget sih, boleh banget. Jadi kalau di psikologi itu ada namanya PERMA ya. PERMA itu kayak psikologi positif gitu. PERMA itu tuh singkatan gitu dari positive emotions, engagement, positive relationship, meaning, accomplishment. Ya itu bener kan ya, PERMA. Ya itu ada itu. Jadi keren nih guys. Mungkin kalian masih bingung apa sih PERMA itu, maksudnya kayak gimana gitu ya. Kayaknya bisa deh aku jelasin sedikit gitu ya tentang si PERMA ini. Boleh psikologi positif ini. Jadi psikologi positif tuh kayak apa ya, buat aliran psikologi yang memfokuskan pada pengembangan diri kita gitu, supaya kita tuh bisa jadi the best version of ourselves gitu kan. Ya tujuan kita memaknai hidup gitu ya, supaya kita tuh apa ya, mengembangkan potensi kita gitu kan. Terus juga bener-bener memandang hidup itu sebagai hadiah anugerah gitulah ya. Nah terus yang tadi ada PERMA itu, yang pertama tuh ada positive emotions gitu ya. Positive emotions itu ya sesuai sama kata-katanya gitu ya. Jadi kayak lebih kayak gimana kita memaknai atau merespon suatu kejadian gitu secara positif gitu kan. Jadi misalkan kayak kita tuh seneng kalau memikirkan, kalau misalkan kayak aku senang banget nih, aku udah masuk kuliah gitu ya. Yang dulu aku masih SMA, terus sekarang udah masuk kuliah, aku senang masuk kuliah gitu. Terus atau paling simpelnya bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan gitu. Itu cara dari positive emotions gitu kan. Terus yang kedua ada engagement. Engagement itu kayak apa ya? Engagement itu kayak orang tuh tertarik sama kegiatan tertentu gitu, fokus, terus konsentrasi sama kegiatan itu gitu. Kayak misalnya kayak simpelnya seniman gitu ya. Kalau misalkan dia udah ngelukis gitu kan, udah punya ide, kita nggak bisa ganggu dia gitu. Iya benar. Kayak dia udah terlalu fokus, udah senang banget gitu kan, kayak wah akhirnya aku dapet ide gitu setelah sekian lama nyari ide, setelah susah-susahnya nyari ide, abis itu dapet gitu. Kira dia kayak fokus banget, kita ngajakin ngomong kita pasti nggak bakalan dihiraukan, kita dikacangin. Karena emang engagement itu kayak kita tuh bener-bener semangat banget sama hal yang kita lakuin itu gitu, kayak contohnya seniman tadi. Terus yang ketiga itu ada positive relationship gitu ya. Pokoknya positive relationship itu ya hubungan yang positif gitu kan ya, hubungan sama orang lain gitu. Jadi ada kita jadi didukung, ada support system gitu kan. Jadi kayak misalnya dalam kayak kehidupan sehari-hari gitulah, kita disupport gitu sama orang tua kita, sama tentang pilihan jurusan kuliah kita misalkan kayak gitu. Itu kan termasuk sama positive relationship gitu kan. Ada hubungan yang positif antara kita sama orang tua gitu misalkan, atau di pertemanan juga bisa gitu. Jadi pokoknya hubungan dengan siapapun lah gitu. Terus yang keempat itu ada meaning. Meaning itu kayak ngerasa kalau hidup kita tuh punya suatu tujuan gitu, punya arah, kayak aku tuh mau ngapain sih di hidup ini gitu kan. Jadi kayak ngerasa kalau hidup kita ini tuh berharga gitu, dan penting gitu lah ya. Jadi kayak misalnya kayak aku ngambil jurusan psikologi karena emang tujuan hidup aku mau jadi psikolog gitu.
Jadi kayak hidup aku udah tertata lah, udah tertuju. Aku mau sekolah, aku mau kerja di sini, aku nanti mau tinggal di sini gitu. Jadi hidup kita pasti ada meaningnya gitu, ada artinya lah dari sebuah kehidupan itu gitu kan. Terus yang terakhir itu accomplishment itu kayak kita mendapat tujuan itu gitu, kita mendapat kayak sampai di tujuan kita dari apa yang udah kita lakuin gitu, kerja keras kita semuanya itu terbayarkan di accomplishment ini gitu. Misalkan kayak accomplishment itu sebenarnya bisa dibagi dua gitu, objektif sama subjektif gitu kan. Objektif itu misalkan kayak karena aku peringkat 1 nih di kelas, orang tua aku ngasih aku baju baru gitu misalkan. Itu yang objektif. Ada objeknya yang bisa kita terima, yang bisa kita lihat gitu kan. Terus kalau subjektif itu lebih kayak kepujian gitu, misalkan kayak karena kita berhasil dapet peringkat 1 di sekolah, kita kayak wah kamu hebat ya, kamu rajin banget bisa sampai sukses dapat peringkat 1 di kelas gitu. Jadi kayak gitu guys, Perma itu psikologi positif gitu ya. Gimana caranya kita memaknai hidup, gimana caranya kita memandang hidup ini sebagai hal yang positif gitu di tengah kenegatifan hidup gitulah. Kalian harus sering-sering dengerin podcast kita sih guys, soalnya pasti sesekali Michelle bakal sharing-sharing ilmu psikologi yang bakal ya secara tidak langsung kita belajar psikologi secara gratis sih. Jadi kalian nggak mau rugi kan, makanya harus dengerin terus, harus pantengin terus nih podcast kita. Iya, lumayan loh guys. Ntar kita bahas ada apa, kita hubungin ke psikologi. Ntar juga siapa tahu kita bahas apa bisa kita hubungin ke ilmu hukum gitu ya. Jadi pasti ada semoga dapat ilmu baru gitu kan dari apa yang kita share gitu. Amin gitu dong. Yep. Terus apa lagi ya? Apalagi kamu mau share apa lagi nih? Kalau dari aku sejujurnya udah cukup sih. Apalagi tadi kita udah, kayaknya topik kali ini dipenuhi dengan kata-kata bijak ya, kata-kata motivasi. Iya, karena dan aku rasa akan diselesaikan dulu. Jadi karena emang kita mau motivasi gitu, kalau misalkan benar. Emang hidup tuh indah gitu, dan pasti kita tuh bisa bahagia kalau emang kita berusaha mendapatkan kebahagiaan. Betul. Sekarang ini udah banyak banget ya kata-kata yang aku rasa bisa menyadarkan kalian gitu kalau kebahagiaan itu tuh sebenarnya gampang untuk diciptakan dengan hal-hal yang sederhana. Jadi kalian nggak usah susah payah, nggak usah sampai gitu jatuh bangun, nggak usah stres, karena dari hal yang sederhana aja tuh bisa bikin kalian bahagia. Contohnya kalian nonton film yang ada aktor favorit kalian, pasti kalian langsung kayak ganteng banget dan lain sebagainya. Itu kan udah menjadi kebahagiaan tersendiri. Kita nggak bisa nungguin orang lain untuk datang dengan kebahagiaan itu, karena yang namanya datang pasti ada pergi. Jadi betul. Jadi kalau udah pergi, udah deh kita akhirnya bingung gitu kan, kita lost gitu. Jadi ciptakan kebahagiaan kita sendiri gitu. Yes, betul banget sih. Oke deh guys, kayaknya udah cukup banyak ya kata-kata motivasi yang bisa memotivasi kalian dari aku dan dari Michelle juga. Terus juga tadi udah ada ilmu psikologi nih yang dijelasin sama kakak Michelle. Jadi makasih buat kalian yang udah dengerin podcast kita hari ini dari awal sampai akhir. Terus kita juga mau ngingetin kalian, kita nggak pernah bosan untuk ngingetin ini. Kalau misalnya kalian mau jadi narasumber, bintang tamu, terus mau sharing pengalaman kalian, mau request topik, boleh banget. Kalian bisa DM ke Instagram aku atau ke Instagram Michelle, atau bisa juga email ke apasikata-remaja@gmail.com. Nah, catat ya guys. Terus dengan senang hati kita menerima kalian. Pokoknya kalian jangan takut-takut. Terus rahasia kalian, nama kalian itu aman kok, nggak akan kita spill. Dijamin pasti aman deh pokoknya. Betul. Dan satu lagi, jangan lupa pasang alarm kalian supaya kalian nggak ketinggalan podcast terbaru, episode terbaru dari podcast Apa Sih Kata Remaja yang akan kita upload setiap hari Jumat jam 6 sore dan hari Minggu jam 8 pagi. Yes, betul banget. Oke, jadi terima kasih ya buat Michelle udah
nemenin podcast pada hari ini juga. Terima kasih juga buat kalian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.